Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menetralisir aura ya yang berada di rumah kita yang menghadap ke selatan sobat ya. Sekali lagi tips saya ini berbagi untuk menetralisir aura negatif biar menjadi positif buat yang rumahnya menghadap ke selatan ya. Bisa itu kos-kosan kita ya, ataupun bisa kontrakan kita, ataupun rumah pribadi kita, intinya menghadap ke selatan sobat ya. Saya akan bagi tips ya. Sebelum saya masuk lebih dalam, akan saya beri penjelasan sedikit ya sobat ya. Begini sobat ya, jika rumah kita itu terdeteksi ataupun merasa ya adanya energi adanya aura negatif, itu biasanya rumah kita itu terasa panas, terasa gerah, bukan pada umumnya ya, tetapi yang kita rasakan ini tidak layak ya, gitu loh. Jadi intinya itu tadi ya, tiba-tiba merasa panas ataupun gerah yang kita rasakan ini tidak layak ya, tidak seperti pada umumnya seperti itu ya, ada suatu keganjilan lah yang kita rasakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya aura negatif itu mempengaruhi akan adanya kerezekian kita ya, bisa di dalam rumah itu akan seret ya, bisa dikatakan seperti itu ya, seret rezeki ya, tanpa istilahnya itu tiba-tiba ya, istilahnya tidak wajar lah seperti itu ya. Terus yang ketiga, itu biasanya itu kita yang berada di rumah tersebut itu juga sering sakit-sakitan tanpa sebab, bisa dikatakan tidak wajar juga ya, seperti itu ya. Oke, maka dari itu saya akan berbagi ya bagaimana cara mengantisipasi atau menanggulangi hal-hal aura negatif yang selama ini mungkin yang bersarang di rumah kita masing-masing ya. Seperti itu sobat ya. Sekali lagi, untuk rumah yang menghadap selatan ya, bisa ditangkap ya kira-kira apa yang sudah saya jelaskan sobat ya. Oke, langsung saja saya akan mendeteksi nanti petunjuk apa untuk saya berikan ya, untuk saya wedarkan supaya kita bisa menanggulangi agar rumah kita itu kembali netral ya, ke aura yang positif ya, biar ada kesejukan, kesegaran di rumah itu ya yang kita tempati, biar rezeki kita lancar ya, dan juga biar kesehatan kita tetap terjaga ya, tanpa adanya suatu hal-hal yang tidak wajar seperti itu ya sobat ya. Oke, langsung saja saya akan mendeteksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sobat ya, barusan saya mendeteksi dan saya mendapatkan suatu petunjuk sobat ya. Begini sobat ya, sekali lagi, jika rumah kita ya itu berlaku buat entah itu kita yang masih kos ataupun yang masih ngontrak ataupun yang sudah mempunyai rumah pribadi ya yang menghadap ke selatan sobat ya, itu kalau kita mau menetralisir itu semua ya, buat jaga-jaga ya, sekali lagi buat antisipasi, buat meminimalisir ya adanya hal-hal yang tidak wajar yang kita rasakan itu, sehabis sholat isya sobat ya, kita bacakan surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah 7 kali ya sobat ya. Ingat ya, Al-Fatihah 7 kali, terus bacakan surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq 7 kali ya, surat An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali ya, seperti itu sobat ya. Jadi Al-Fatihah 7,
Al-Alaq 7, An-Nas 7, ayat kursi 7 kali ya. Bacakan setiap habis sholat isya ya. Itu silakan dikerjakan selama 3 hari ya sobat ya. 3 hari berturut-turut, tidak boleh putus ya tentunya sobat ya, harus seperti itu ya. Nanti setelah membaca doa itu sediakan air putih 1 gelas ya. Air putihnya nanti setelah kita baca kita tiup ya. Air putih itu kita tiup 3 kali, lalu kita tuang ataupun kita siramkan ke arah pintu masuk ya, ke arah pintu masuk rumah kita ya. Jangan ini pintu, jangan di dalamnya ya, nanti basah semua, tetapi di luar pintu masuknya itu kita tuang ataupun kita siramkan, cukup itu aja sobat ya. Itu 1 kali saja kalau masalah airnya ya, seperti itu ya. Semoga aura-aura negatif yang mungkin selama ini kita tidak tahu, yang sudah bersarang di rumah kita, yang membuat kita tadi terindikasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, seperti itu ya, seperti sakit yang tidak wajar, rezeki yang seret tidak wajar, seperti itu ya. Dan istilahnya hawa-hawa yang panas, yang kurang sejuk itu secara tidak wajar, itu buat yang negatif agar bisa netralisir ya. Nah, sekali lagi apa yang sudah saya berikan ya barusan ya tentang masalah syarat untuk doanya itu semuanya hanya bersifat syariat sobat ya. Jadi memang itu tujuan saya untuk berbagi ya, untuk berbagi, bukan maksud hati untuk menggurui kalian ya, untuk menggurui siapapun yang menonton channel Ruang Batin ya. Sekali lagi tidak ada maksud saya menggurui, saya hanya sekedar berbagi, mengedukasi mana solusi ataupun jalan yang terbaik buat kita semua, seperti itu ya sobat ya. Dan tidak lupa tentunya semua ya, apapun itu tetap kita kembalikan sama Sang Maha Kuasa ataupun Sang Maha Pencipta ya. Manusia cuman sekedar wajib untuk berdoa dan usaha ya. Berdoa dan usaha juga ikhtiar, itu memang itu suatu keharusan buat kita ya, agar kita selamat ke jenjang berikutnya sobatnya. Oke, itu yang buat yang muslim ya, yang muslim Islam. Tetapi bagaimana dengan yang non muslim? Yang non muslim cukup membacakan doa, ya Tuhan berikanlah keselamatan, hilangkanlah energi aura negatif yang berada di dalam rumah saya, agar rumah saya terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup seperti itu ya, baca 7 kali buat yang non muslim ya. Kalau tata caranya sama, setelah membaca niat tadi siapkan air gelas siapkan air 1 gelas ya, air putih 1 gelas ditiupkan ya, tiupkan 3 kali, sama tata caranya, cukup dituang ya, atau disiramkan ke depan pintu masuk ataupun pintu keluar ya, jangan di dalamnya ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa ditangkap ya apa yang sudah saya berikan ya. Sekali lagi tujuan saya bukan menggurui sobat, tetapi berbagi untuk solusi dan terbaik. Oke sobat, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan semuanya. Saya Dhani Kasyaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam menyampaikan ataupun kurang berkenan untuk kalian semua ya. Saya Dhani Kasyaf mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.